Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pengolahan citra untuk deteksi jerawat dengan anggota kelompok yaitu Bayu Purnomo, Lukman Firdaustira, Rahmat Hidayat, Roy Dongan Putra Manalu, dan saya sendiri Tasya Sabila. Dilatar belakangi, Em, jerawat merupakan suatu kondisi di mana pori-pori tersumbat dan menyebabkan peradangan pada kantong nanah. Jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang paling umum segala usia, terutama remaja yang baru mengalami masa pubertas, yang mempengaruhi kualitas hidup secara fisik maupun psikologis. Jerawat menyerang 85% populasi dunia yang berusia antara 11 dan 30 tahun. Di Amerika Serikat, 80% dari 40 juta orang yang terkena akne vulgaris atau jerawat adalah usia remaja dan dewasa berumur sekitar 12 hingga 24 tahun. Hal serupa juga diamati pada negara lain dengan prevalensi jerawat pada kisaran 82,1 hingga 94,9%. Pemrosesan citra berbasis komputer menjadi solusi inovatif untuk mendeteksi jerawat secara otomatis. Teknologi ini menggunakan algoritma seperti deteksi tepi, analisis histogram, dan segmentasi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan area kulit yang terkena jerawat. Penelitian tentang deteksi jerawat berbasis citra memanfaatkan dataset publik dari gambar dermatologis. Dengan perkembangan teknologi dan algoritma pemrosesan citra, aplikasi ini dapat menjadi alat bantu diagnosis yang efektif untuk dokter dan juga pasien. Dengan tujuan yaitu yang pertama mengaplikasikan teori dan algoritma pengolahan citra ke dalam masalah nyata, yang kedua mengembangkan solusi teknologi berbasis citra medis, dan yang ketiga itu meningkatkan kemampuan implementasi dan visualisasi hasil algoritma. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan algoritma dari program yang kami buat untuk mendeteksi jerawat sendiri ya. Eh, yang pertama itu nanti programnya itu akan meminta inputan dari si user yang akan menggunakan aplikasi ini untuk masukkan nilai-nilai parameter ya seperti nilai thresholdnya, kemudian nilai min max untuk parameter Kenny dan lain-lain gitu dan ukuran-ukuran jerawat gitu yang bakal dideteksi nanti. Eh, Sebelum gambarnya diproses ke proses selanjutnya itu untuk deteksi dan lain-lain, gambar yang akan diproses akan dikonversi dulu ke grayscale. Kenapa harus dikonversi dulu? Ini untuk memudahkan proses komputasi ya, karena hanya menggunakan satu channel gitu, sehingga proses komputasi bisa lebih cepat. Karena program deteksi jerawat ini juga tidak membutuhkan apa ya, membutuhkan analisis warna gitu. Jadi dengan konversi grayscale saja sudah cukup. Kemudian setelah membuat apa mengkonversi gambar, eh, histori apa gambar akan dibuat histogramnya. Ini untuk membantu proses apa ya pemberian nilai parameter dan lain-lainnya itu. Setelah setelah membuat histogram, eh, algoritma edge detection akan diterapkan ke gambar untuk mendeteksi tepi-tepi yang pada kasus ini itu adalah tepi-tepi jerawat. Eh, Metode deteksi tepi yang digunakan pada program ini, pada percobaan ini ada dua. Yang pertama deteksi Sobel dan yang kedua adalah Kenny. Kenapa dua algoritma ini digunakan? Karena dua algoritma ini sangat umum digunakan gitu dan cukup mudah diaplikasikan ke program ini. Lalu setelah gambar dideteksi tepinya, eh, proses selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan segmentasi, yaitu setelah segmentasi antara jerawat dan kulitnya gitu. Nanti setelah dideteksi tepi kan sudah terlihat tepi-tepi jerawatnya, kemudian objek yang dianggap jerawat akan diubah menjadi warna putih dan selain jerawat akan diubah jadi warna hitam. Ini memudahkan proses deteksi nantinya gitu. Nah, setelah itu program akan membuat kotak penanda warna hijau. Mungkin nanti bisa dilihat di demo programnya. Nah, ini tuh untuk mendeteksi area-area yang dianggap jerawat gitu pada gambar. Mungkin segitu saja algoritmanya. Bisa dilanjut. Nah, lalu eh, untuk metode Kenny-nya tuh seperti ini gitu ya.
Nah, di sini tuh kan ada function. Function itu untuk mengambil gambar dari yang jerawat yang kita pilih gitu. Nah, di sini kita bisa running. Nah, sambil menunggu, nah kita pilih di gambar nomor 2. Nah, bagian kode deteksi tapi ini tuh menggunakan menggunakan Candy dengan fungsi H bawaan MATLAB gitu. Jadi kalau di Python mungkin mengambil library-nya. Nah, nah, jadi untuk ini tuh kan ntar mendeteksi batas objek gitu. Nah, sebelum mendeteksi itu dia akan ini kan originalnya, nah diubah ke grayscale. Nah, bila parameter ambang bawah bawah tuh seperti kini low, nah serta ambas ambas batangnya tuh ambas batas atas, nah kini height, nah itu disesuaikan skala 0 sampai 1. Nah, lalu dengan membaginya dengan nilai angka 255 di sini maksi thresholdnya dan ini tuh bisa dinaikin menggunakan slider. Namun untuk patokan utamanya tuh di 140 gitu. Dari kenapa 140? Karena untuk di program ini tuh menyesuaikan dataset yang dari Kaggle gitu. Nah, jadi algoritma ini tuh bekerja dengan menyaring si noise menggunakan filter Gaussian yang dimana dia tuh akan menghitung gradien yang intensitas pixel dan menentukan tepi berdasarkan ambang batas serta konsep konsep histeresis gitu. Nah, dari hasil deteksi ini tuh tepi yang ditampilkan dalam subplot kedua dari GUI ini histogram. Jadi ini tuh menampilkan garis putih pada latar belakang hitam gitu. Nah, dari parameter ini tuh secara interaktif melalui slider untuk menyesuaikan intensitas algoritmanya. Seperti misalnya ini threshold tuh bisa dinaikin dan eh, di sini tuh kita mengambil min area sebesar 50 untuk patokannya dan max areanya tuh sebesar 500. Mungkin dari kode MATLAB dan demonya hanya segini dan akan dilanjutkan menggunakan Python. Ya, selanjutnya di sini setelah percobaan awal-awal tadi menggunakan MATLAB, kami ubah lagi eh, ke Python. Kenapa Python? Karena lebih mudah gitu implementasinya karena sudah ada library yang tersedia udah banyak. Sehingga kita tinggal manggil-manggil fungsi yang sudah ada gitu. Nah, kalau yang tadi sebelumnya kita pakai Kenny, di Python ini kami coba menggunakan metode edge detection Sobel. Yaitu ya sebenarnya metode lebih sederhana dari Kenny ya. Jadi dia itu mendeteksi perubahan mendadak pada pixel-pixel gambar gitu. Sebenarnya sederhana saja. Proses utamanya ada di function proses image. Bisa dilihat di situ ada. Di situ proses image itu membutuhkan apa ya? Ada parameter-parameter gitu. Kayak image itu tuh alamat gambar, terus Sobel Kasahi itu seperti parameter-parameternya dan ada threshold file dan min area sama seperti tadi. Nah, dari situ pertama ya kan bisa dilihat itu ada gray image itu mengubah gambar yang aslinya berwarna menjadi grayscale. Setelah itu mengaplikasikan algoritma Sobel, kemudian diaplikasikan apa ya segmentation lah, image segmentation itu yang deteksi jerawat. Setelah itu deteksi kemudian sampai di akhir itu membuat kotak rectangle itu untuk pada objek yang dianggap sebagai jerawat. Itu fungsi utamanya ada di situ. Selainnya itu yang di bawah-bawahnya hanya untuk menampilkan gambarnya saja. Oke, kita lanjut untuk pengaplikasian kode programnya menggunakan Kenny dan Sobel algoritmanya, di mana kita akan menggunakan anaconda prompt. Pertama kita panggil dulu untuk environment-nya. Oke, selanjutnya environment ini berfungsi untuk tempat menginstal library-library yang digunakan.
karena ada beberapa library juga yang harus ditambahkan begitu. Nah, yang pertama ini kita akan untuk Kenny dulu, dan yang ini untuk yang Sobel. Nah, kita run dulu yang Kenny. Kita pilih salah satu gambarnya. Ini bisa beberapa gambar sekaligus. Di sini kita akan menggunakan satu gambar aja. Oke, ini untuk yang Kenny, dan ini juga kita akan pilih gambar yang sama untuk Sobel. Nah, oke. Dan di sini terlihat dua hasil dari program yang telah kita buat dan di mana yang dikirim menggunakan Kenny method, yang dikirim menggunakan Sobel method, dan di sini merupakan foto original yang telah kita grayscale. Di sini terlihat edge detection-nya menggunakan Kenny lebih halus edge detection-nya, dan sedangkan di Sobel kita melihat bahwa banyak noise dari edge detection itu sendiri. Namun ketika kita gabungkan dengan nilai threshold, maka terlihat bahwa threshold mask yang menggunakan Sobel lebih terlihat rapi, sedangkan di Kenny terlihat uh, lebih buruk karena mendeteksi dari sebagian wajah seperti mulut. Namun dari detected objects-nya terlihat bisa dibilang sama. Kesimpulan dari kami sendiri mendeteksi jerawat sendiri lebih baik menggunakan Sobel method itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.